Ini pembangunan yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi mesti dilanjutkan. Siapa harus menjaga ini? Ini mesti kita jaga dan kita lanjutkan. Jadi ada banyak agenda-agenda itulah yang mesti disiapkan sehingga pasangan nantinya wakilnya kita harapkan yang sevisi, punya komitmen yang sama untuk melaksanakan. Sejak awal saya sudah melihat potensi Ganjar Pranowo. Latar belakang Ganjar yang dari bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga kaya, dan idealismenya itu nyata, adalah sebuah petunjuk buat saya untuk mencari penerus Jokowi. Bahwa Ganjar dianggap belum selevel Jokowi, yaitu wajar. Karena Jokowi dulu juga bukan siapa-siapa sampai dia diberi kesempatan memegang kemudi negara. Tapi kalau kita beri kesempatan, saya yakin Ganjar pasti bisa. Mungkin kurang saya sadari atau mungkin kita juga tidak menyadari itu, bahwa ternyata Pak Ganjar itu secara karakter, secara pribadi itu jauh lebih kuat dibandingkan Presiden Jokowi. Karena misalkan kalau dari sisi pengalaman gitu ya, Pak Ganjar 2 periode dan sebagai Gubernur Jawa Tengah dan pernah menjadi anggota DPR RI. Ini kan secara pengalaman atau referensi politiknya tuh jauh lebih bagus dibandingkan Pak Jokowi yang dulu hanya ada di eksekutif gitu ya. Saat Ganjar Pranowo siap bereskan kekeliruan Jokowi. Ganjar Pranowo secara mengejutkan cukup banyak menyampaikan kekeliruan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mengelola ekonomi negara. Dirinya pun siap membereskan hal tersebut jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Hal ini disampaikan Ganjar dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan oleh Indef dan CNBC Indonesia. Ganjar hadir secara bergantian dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Di infrastruktur itu 10 tahun Pak Jokowi sudah lakukan itu, tapi ada protes kenapa bandara sepi. Ungkap Ganjar memulai kekeliruan Jokowi yang pertama. Infrastruktur dibangun tapi sepi era Jokowi. Anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif dari sekitar 177,9 triliun rupiah menjadi 391,7 triliun rupiah pada 2023. Dari awal pemerintahannya pada Oktober 2014 hingga tahun ini, panjang jalan tol yang beroperasi di era Jokowi mencapai 1.713,83 km. Jumlah tersebut setara dengan 64,74% atau hampir 70% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Kemudian ada 35 bandara dibangun, baik pembangunan bandara baru, lanjutan pengerjaan dari periode sebelumnya, reaktivasi bandara, maupun pembangunan terminal bandara. Menjadi banyak perhatian adalah Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati yang megah namun sepi. Ganjar melihat persoalan dalam infrastruktur yang dibangun Jokowi adalah utilisasi. Infrastruktur yang menjadi penyambung antar daerah sudah terbangun. Di sisi lain, ekonomi antar daerah tersebut sangat timpang, sehingga infrastruktur tidak termanfaatkan dengan baik. Menurut Ganjar, ekonomi tidak bisa hanya tumbuh di kota. Desa juga harus melalui peningkatan sumber daya manusia. Jadi nilai tambah infrastruktur yang ada dan kota tidak makin berat dengan migrasi. Dan di desanya bisa tumbuh dan jangan dijadikan kota. Biarkan kearifannya muncul, istilahnya negoro morototo, desa morocoro, terangnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pada Maret 2023, kemiskinan di perdesaan 12,22%, sementara di perkotaan 7,29%. Secara total, kemiskinan Indonesia mencapai 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang. Pengembangan industri maritim tak niat persoalan selanjutnya adalah industri. Ganjar melihat beberapa industri tidak dioptimalkan dengan baik, antara lain pertambangan dan perkebunan. Dua kelompok ini hanya memberi keuntungan pada pemilik modal, sementara masyarakatnya seringkali jadi penonton dan penderita. Menurut Ganjar, seharusnya pemerintah pusat bisa menjembatani antara pengusaha besar dengan lokal, pemanfaatan riset dan pemberian yang kini belum tepat sasaran.